Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Exaforce, yaitu beranggotakan saya Farid Zaidar Afif dan teman saya yaitu Penerbet Andrew, Afiano Muhammad, Rizky Fajar Kurniawan, Mif Ardianata, dan Yohanes Dio Krisna Hadi akan mempresentasikan materi tentang steepest descent, yaitu memperoleh informasi pada sumber suara 3 dimensi dengan metode optimasi steepest descent. Oke, yang pertama apa itu steepest descent? Ya, steepest descent adalah metode untuk meminimalkan fungsi umum non-linear yang biasanya digunakan untuk menemukan nilai terkecil dari suatu fungsi. Walaupun metode ini kurang umum digunakan jika dibandingkan dengan konjugat gradient atau kuasi Newton, namun pengembangan dan penerapannya masih sangat luas dan banyak membantu kehidupan kita. Secara umum persamaan umum dari steepest descent adalah seperti ini. Yang dari mana satu titik xn, maka titik berikutnya adalah xn plus 1 adalah seperti di bawah ini. Dengan t adalah konstanta lompatan menuju titik selanjutnya. Tujuan dari steepest descent adalah untuk mencari titik optimal dari suatu fungsi. Bila titik optimalnya itu nilai maksimum, maka itu termasuk steepest ascent. Sedangkan bila mendapatkan nilai minimum, itu termasuk steepest descent. Perbedaan ini dilihat dari jarak tanda nilai pada gradien. Bila positif berarti maksimum atau ascent, sedangkan ketika nilainya negatif berarti minimum atau descent. Oke, jadi pengaplikasian dari steepest descent ini yakni untuk memperoleh informasi dalam memecahkan masalah inverse akustik pada sumber suara 3 dimensi dengan metode optimasi steepest descent. Kemudian metode steepest descent yang digunakan untuk mencari data perihal kecepatan permukaan, tekanan suara, dan daya akustik dari sumber akustiknya. Uji kasus menggunakan ruang 3 dimensi dengan sumber berbentuk bola. Jadi metodenya pada uji kasus radiasi bola homogen digunakan sumber yang memiliki geometri bola homogen dengan koordinat titik ukur dengan jarak 1,1 meter dari pusat bola, berjari-jari 1 meter dengan K bernilai 1 dan berada di ujung ruang hampa. Permukaan sumber diskritisasi dengan menggunakan 50 titik dan 24 elemen, seperti terlihat pada gambar 2. Letak titik tampak bawah seperti terlihat pada sebelah kiri dan tampak atas pada sebelah kanan gambar. Jadi lanjutan yang tadi pada gambar 3 ditampilkan grafik perbandingan rata-rata error dan 50 titik pada sumber dari 50 titik pada sumber berbentuk bola dengan jari-jari 1,1 meter dan bilangan gelombang 1. Uji kasus dilakukan dari iterasi ke-1 sampai iterasi ke-11 untuk bilangan real, imajiner, dan magnituda. Hasil yang memiliki error terkecil terdapat pada iterasi yang ke-9. Selanjutnya, pada gambar 4 ditampilkan grafik perbandingan nilai antara tekanan akustik bagian real dengan nilai tekanan akustik referensi dari 50 titik. Pada sumber terbentuk bola dengan jari-jari 1,1 meter dan bilangan gelombang 1. Uji kasus dilakukan pada iterasi ke-9. Pada gambar 5 ditampilkan grafik perbandingan nilai tekanan akustik bagian imajiner dengan nilai tekanan akustik referensi dari 50 titik. Pada sumber terbentuk bola dengan jari-jari 1,1 meter dan bilangan gelombang 1. Uji kasus dilakukan pada iterasi ke-9. Dan pada gambar ke-6 ditampilkan grafik perbandingan nilai antara tekanan akustik bagian magnitud dengan nilai tekanan akustik referensi dari 50 titik pada sumber berbentuk bola dengan jari-jari 1,1 meter dan bilangan gelombang 1.
Uji kasus dilakukan pada iterasi ke-9. Oke, selanjutnya pada gambar 7 di sebelah kanan ya ditampilkan hasil rekonstruksi nilai tekanan akustik referensi, dan pada sebelah kiri hasil rekonstruksi nilai tekanan akustik bagian real dengan nilai tekanan akustik referensi dari 50 titik pada sumber berbentuk bola dengan jari-jari 1,1 meter dan bilangan gelombang 1 uji kasus dilakukan pada iterasi ke-9. Jadi gambarnya ada di bawah itu ya, ada 2 bola berwarna kuning, bisa diamati di situ. Terus pada gambar 8, pada sebelah kanan ditampilkan hasil rekonstruksi nilai tekanan akustik referensi, dan pada sebelah kiri hasil rekonstruksi nilai tekanan akustik bagian imajiner dengan nilai tekanan akustik referensi dari 50 titik pada sumber berbentuk bola dengan jari-jari 1,1 meter dan bilangan gelombang 1 uji kasus dilakukan pada iterasi ke-9. Nah, gambarnya ada di bawah itu juga. Jadi ada perbedaannya dari gambar 7 dan gambar 8 tadi, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ini ada perbandingan hasil rekonstruksi tekanan sumber yang magnitudo ya. Jadi pada sebelah kanan itu ditampilkan hasil rekonstruksi nilai tekanan akustik referensi, dan pada sebelah kiri yang gambar kiri itu hasil rekonstruksi nilai tekanan akustik bagian magnitudo dengan nilai tekanan akustik referensi dari 50 titik yang tadi dijelasin oleh Mas Dio ya, yang pada sumber membentuk bola dengan jari-jari itu sekitar 1,1 meter dan bilangan gelombang 1 uji kasus 8 pada iterasi ke-9. Dikarenakan kenapa dari tadi itu iterasi ke-9 terus karena pada uji coba yang ke-9 itu iterasi yang ke-9 itu errornya tuh dikit gitu. Makanya kita makanya di jurnal itu tuh dilihat perbandingan dari magnitudenya, terus tekanan sumber yang imajinernya ataupun yang realnya itu errornya dikit gitu. Nah, terus untuk penggunaan metode Stephenson-nya, jadi Stephenson di sini tuh digunakan untuk memecahkan masalah langsung dan inversi pada permasalahan akustik, yaitu informasi dari pada sumber akustik dan daripada medan akustik. Jadi ini banyak bukan pakai metode ini ya, maksudnya bukan pakai metode Stephenson yang pada umumnya, yaitu yang untuk mencari titik titik kayak dari gradien gitu tuh cari titik pasnya gitu. Tapi lebih ke dengan rumus Stephenson-nya itu diambil untuk mencari error atau mencari informasi pokoknya mencari data tentang tekanan imajinernya atau magnitudenya gitu untuk memberikan hasil yang optimal gitu. Jadi rumusnya itu bisa dilihat yaitu R itu nilai residu seberapa jauh dari nilai F yang benar dari disampaikan oleh G. Nah, rumus yang di atas itu kan mirip seperti metode Stephenson kan, untuk mencari nilai optimal kan. Gitu. Terus alfanya itu merupakan nilai yang dapat memperkecil R. Jadi kayak kan ya tau lah kalau Stephenson itu kan kayak diulang-ulang terus kan. Maksudnya dicoba terus gitu, dicoba dicari sampai titik yang benar-benar optimal gitu. Nah, alfanya ini itu yang membuat alfanya itu yang membuat alfanya yang membuat terus-terusan biar nemu lebih optimal terus gitu loh, biar errornya semakin kecil gitu. Terus ini terus yang di bawah itu rumus untuk R yang selanjutnya itu RI plus satunya. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembuktian penggunaan Stephenson dalam memperoleh informasi sumber daya, atau mungkin lebih ke metode yang digunakan dalam pencarian informasi dari sumber daya yang ada. Nah, langkah pertama metode Stephenson yaitu menghitung nilai residu R, kemudian melakukan langkah iterasi dengan mencari nilai konstanta alfa dan menghitung nilai V. Setelah itu dari hasil iterasi yang diperoleh dari komputasi, akan dicari nilai konstanta yang memberikan hasil terbaik. Hasil terbaik diartikan sebagai hasil yang memberikan nilai rata-rata error terkecil. Seperti tadi, itu iterasi ke-9. Lanjut. Ya, kesimpulan pada penggunaan metode Stephenson untuk mencari informasi sumber suara ini digunakan untuk memperoleh informasi akustik pada sumber akustik dengan kesalahan di bawah 1%, di mana informasi yang ada itu dapat berupa sumber suara ataupun informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan mendengar suara tersebut dari titik lain. Nah,
Berikut beberapa sumber yang telah kami cantumkan. Mungkin segitu saja presentasi kami dari kelompok Elsevier tentang penggunaan metode Cypress-Dyson. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.